Sekarang gue di kuliah udah semester 7. Gue gak pernah nyeritain gimana gue bisa dapet UB, padahal tuh dari kapan tahu banyak banget orang yang minta tolong gue ceritain pengalamannya kenapa kok bisa masuk UB. Tapi gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian yang lagi nonton video ini, dulu pas SMA gue kayak gimana. Soalnya emang latar orang ketika masuk kuliah itu pasti beda-beda. Gue sebenarnya pas SMA tuh gue bodo amat sama nilai, gue cuma lebih baik main aja lah, gue bodo amat. Dan selama 3 tahun itu gue nggak pernah ada di ranking 10 besar atau 20 besar, pasti 25 ke bawah. Tapi poin gue yang pengen gue juga maksud itu kayak gue bukan pas SMA gue juga nggak sering-sering nongkrong banget, cuman cuek doang, kayak mager aja itu, cuman males banget pas SMA tuh belajar garap PR selalu di sekolah. Pas di sekolah biasanya tuh habis istirahat jam 9-an itu gue tidur di kelas kadang-kadang, terus temen gue yang samping gue juga ikutan tidur kayak cuek banget gitu. Bahkan gue bakalan ngasih tahu lu semua nilai gue pas SMA dulu. Ini kalau lu pada bisa lihat, itu kan ada yang di oren-orenin tuh. Pokoknya jangan di oren-orenin itu di bawah KKM semua. Geografi gue C, sosiologi gue C, ekonomi gue C, biologi lebih parah lagi. Gak tau, bener-bener parah banget nilai gue. Ini apa lagi nih? Oh nih, pas kelas 10 wah, seni rupa gue D, pendidikan jasmani dan olahraga, urusan teori gue D, prakarya gue D, Pancasila PPKN gue C, sejarah C, nggak ada yang A sama sekali, kecuali olahraga kalau praktek. Terus ini kali. Oke, sekarang surat keterangan UN. Gue lulus, nilai ujian nasional gue 82, 67, 80 sama 72. Not bad lah. UB sebenarnya bukan jadi kampus pertama gue yang gue pilih. Gua pertama kali pengen masuk kuliah itu PTN itu adalah UI. Gua intensif namanya waktu itu. Sementara teman-teman gue juga ada yang pas kelas 11 ada yang ikut les juga buat persiapan masuk kuliah segala, ada yang pengen masuk UI. Yang nyesek itu pas gue les intensif itu, teman-teman gue tuh yang ikut les itu semua itu SBM, lulus SBM semua. Gue sendiri yang kagak lulus SBM. Alhasil gue ikut ujian mandiri. Gue ikut 3, UB, Undip, sama UNES. Karena 3-3-nya itu masih ada antronya. Dan ujian mandirinya aja juga perjuangan banget, karena pas gue ikut UGM, ujian mandirinya UGM itu UTUL namanya, ujian tulis ya, UTUL. Itu gue bener-bener ke Jogja, tulis tes kemampuan dasar umum, matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan boleh disimpan. Dan gue matematika gue fuck aja, gue bego banget matematika. UGM nggak dapat, gue dapat Undip, UNES sama UB. 3 itu, 3-3-nya antro. Di antara semua ujian mandiri yang gue lakukan itu, Undip, UNES sama UGM itu mereka pakai ujian tulis, sementara UB itu pakai maksudnya UB pakai nilai SBM. Yang sering kali kita pikirkan itu kalau masuk kuliah itu adalah biaya. Setahu gua, ujian mandiri di UB itu membuat UKT awal kita itu lebih mahal daripada yang SBM sama SNM. Itu bayar uang gedung, setahu gua. Jadi SBM sama SBM itu cuma bayar uang kuliah tunggalnya doang, sementara yang mandiri itu UKT plus uang gedung. Itu setahu gua. Dikoreksi kalau gua salah yang bagi anak-anak UB. Tips masuk PTN, mungkin dari kalian ada yang pengen masuk UI atau ITB atau UGM yang lainnya. Sebenarnya gue tuh nggak bisa ngasih tips yang bener-bener bagus gitu ya, soalnya pada dasarnya menurut gue juga ngerasa beruntung gitu loh bisa masuk UB gitu, karena emang kacau banget gue waktu SBM itu matematika gue kosongin bener-bener kagak ada yang gue jawab. Karena emang kalau salah -1, kalau nggak diisi itu 0, kalau benar +2, nilainya kayak gitu. Akhirnya gue pakai berkaca dari itu aja, gue jawab yang gue tahu, gue nggak mau ngambil resiko, ya udah. Kalau urusan strategi misalkan yang pertama UI, yang kedua
universitas yang kastanya lebih rendah daripada UI itu sebenarnya kayak gue nggak peduli juga sih gitu, gue nggak terlalu ngurusin gitu juga. Lagi pula juga gak ada yang tahu juga tiba-tiba lu keterima di pilihan keduanya misalkan di UI gitu, pilihan pertamanya UGM juga nggak tahu ya. Ya pokoknya gunain kesempatan itu semaksimal mungkin aja buat gue ya. Terus mungkin yang bisa gue ceritain lagi itu pengalaman gue kuliah. Gue kuliah ngapain aja? Kalau gue sih gue kuliah ya main. Lebih banyak mainnya kalau gua. Terus habis itu kalau ujian UTS ada, kalau gua lebih banyak ada yang take home. Take home itu bukan berarti enak, tapi emang disuruh nulis esai panjang banget, bisa sampai 10 halaman lebih gitu. Nah sebenarnya bisa dikatakan gua kuliah kayak orang kuliah pada umumnya juga. Gua ngopi setiap minggu. Terus habis itu kalau garap tugas di luar atau di rumah sama-sama nyari wifi, terus habis itu makan tetap yang di bawah 10.000 kalau bisa, soalnya lebih irit lebih bagus. Terus udah, sebenarnya sih udah itu aja, nggak ada lagi emang gue kayak gini. Oke, terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat buat kalian. Udah malam, jangan lupa tidur.